Oke, episode kali ini rekan-rekan breeder Maria yang saya banggakan, kita akan masuk ke episode yang sifatnya teknis. Kita akan membahas tentang bagaimana perawatan burung pasca disapih khusus untuk indukannya. Karena ini cukup penting, karena kita ingin bahwa burung yang kita miliki ini proses reproduksinya berjalan dan kualitas anakan selanjutnya akan menjadi berkualitas. Nah, di sini saya sudah siapkan bahan-bahan lah. Ada dua pendekatan yang diterapkan, yaitu bagi yang kebetulan kandang burungnya banyak dan waktunya sibuk sehingga agak sulit untuk masuk ke kandang dan memegang burung. Nah, ini harus ada terapinya seperti apa. Nah, dalam pengetahuan tentang pakan yang diberikan kepada burung peliharaan untuk breeding itu ada tiga kelompok. Yang pertama inilah burung yang namanya istilahnya di beberapa kajian ilmiah namanya stock seed. Jadi pakan sediaan yang memang disiapkan dari yang bersifat alam, setelah dicuci, dikeringkan, disimpan menjadi pakan stok atau persediaan. Ini juga bisa langsung diberikan ke burung, tetapi karena kita juga berpikir bahwa burung yang sedang kita maintenance ini adalah burung yang pasca bertelur, mengerang, dan memberikan nestling bagi anak burung dan kita ambil. Kita ingin reproduksinya tidak ada persoalan. Ini juga sudah cukup sebenarnya ini, tetapi kita ingin ada dua pendekatan lain. Yang kedua adalah burung dengan yang namanya swaksit. Swaksit itu adalah biji-bijian yang dikecambahkan. Di antaranya kita juga sering para peternak memberikan kacang hijau yang direndam sehingga menjadi kecambah atau G. Tujuannya ini adalah mengkonversi dari vitamin B menjadi vitamin E. Karena kebutuhan burung untuk bisa reproduksi kembali, mengawin jantan dan betina itu karena harus ada banyak masukan vitamin E, sehingga dengan berubahnya konstruksi vitamin B menjadi vitamin E ini akan menjadi membantu tingkat gairah kesuburan daripada burung. Jadi sering peternak memberikan kacang hijau lah. Ini kebetulan belum menjadi kecambah, tetapi ini bisa dipakai untuk meningkatkan kesuburan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, saya dikenal dengan bentuk pakan pola polisit. Jadi dilumasi. Jadi ini bisa saja stok seed ini, pakan sediaan ini, bolehlah bisa beli dari toko-toko burung yang sudah jadi seperti ini, tapi ingin kita tingkatkan kualitasnya dengan peningkatan berbagai nutrisi untuk kebutuhan birahi. Nah, di stok seed ini dipolisid, ditingkatkan melalui dilumasi. Nah, ini diantaranya kita coba praktek ya, yang namanya polisid ini, supaya kita nggak masuk ke sangkar burung, kita bisa dilumasi. Ini adalah minyak ikan ya, minyak ikan yang biasa dijual di pasar. Memang ada yang sudah produk pabrikan khusus untuk memberikan vitamin E dosis sesuai dengan burung. Ini pit oil. Saya nggak dibayar lah sama pit oil, tapi ini kan agak cukup mahal, jadi memerlukan waktu. Kalau mau beli harus online. Tapi kalau yang seperti ini minyak ikan ini bisa dibeli di pasar di mana saja. Nah, ini minyak ikan lah, minyak ikan mungkin semua pada tahu minyak ikan bisa dibeli di apotek, di toko obat. Ini minyak ikan. Kalau teman-teman yang lain, ya juga saya titip hati-hati, banyak yang caranya dimasukkan disuapin ke burung. Khawatir kalau belum ahli ini bisa juga mati. Jadi untuk menghindari risiko, lebih baik kita gunakan pola polisid. Itu caranya sederhana, polisid itu dengan ditusuk aja. Biasanya teman-teman yang peternak yang sudah senior ini biasanya kadang-kadang langsung disuapin dengan dilumari dengan air, langsung dimasukkan ke mulut burung. Tapi bagi pemula saya khawatir ini tidak piawai, malah burung jadi mati karena kesedak di perut atau di mulut burung. Nah, saya yang lebih mudah, inilah caranya dengan minyak ikan ini seperti ini ya. Ikan seperti ini kita tusuk, masukkan ke sini, terus coba dimasukkan. Ini minyak ikan ya. Kondisi ini sangat baik bagi pertumbuhan burung. Kandungan gizi yang ada di dalam ini adalah vitamin A dominan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya orang biasa pakai vitamin E, fit E oil. Ini kan produk impor yang bisa diberikan ke burung, tapi harganya mahal. Harganya mahal, saya nggak dibayar lah oleh versi lagi. Harganya mahal, tetapi kita bisa pakai konversi yang lain. Yaitu dengan cara kita membeli vitamin E. Nah, ini vitamin E, vitamin E ya, vitamin E. Banyak mereknya ya, Vitamex, ada Natur E dan sebagainya. Pilihlah, bolehlah. Ini yang kebetulan yang 100 unit ayu. Nah, juga sama ini dimasukkan ke sini, ditusuk seperti tadi ditusuk. Nah, dimasukkan ke sini. Tuh, teteskan, dilumasi. Nah, sudah itu terus sampai habis. Nah,
kita aduk-aduk lah, kita aduk-aduk sampai tangan, aduk-aduk ya sampai rata, aduk sampai rata, tuh, aduk sampai rata. Ini yang namanya polisi dilumasi, polisi dilumasi. Nah, baru masukkan ini stock seed yang tadi kita miliki, kita campur, aduk-aduk, aduk sampai merata lah, diaduk-aduk, dipakan ini, diaduk-aduk sampai rata. Jadi dipakan stok seed yang kita miliki itu ditambah nutrisinya ya. Pertama vitamin A melalui minyak ikan, yang kedua vitamin E. Nah, vitamin E ini kan sangat dibutuhkan untuk tingkat kesuburan burung. Kalau sudah rata, ini mungkin bisa kita bagi menjadi dua wadah lah, dua wadah pakan. Ini contohnya saya perlihatkan. Ini kita bisa masukkan ke sini kalau sudah rata ya. Dan ini siap disajikan. Ini kan siap disajikan ke burung. Siap disajikan ke burung. Nah, ini sudah jadi. Ini tinggal masukkan aja ke kandang, Ya kalau bisa ini sampai habis, jangan lebih dari 1 minggu. Karena di sini adalah lembab. Jadi kalau terlalu lama takut ada jamur. Ini mestinya digilir. Jadi udah 1 minggu, tarik, kasih pakan yang baru. Sampai burung itu bertelur. Karena jadi kalau pakai ini harus disuapi masuk kandang kan gitu. Termasuk juga kalau pakai minyak ikan harus masukkan. Ini kan tidak perlu, tinggal simpan aja, selesai. Setelah kita siapkan pakan polisid atau juga bisa dikecambahkan, soaksid bisa dikecambahkan, kacang hijau lah, jadi toge. Kita bisa pakai nutrisi yang lain. Di antaranya kita di breeding kami pakai inilah, ini produk dari luar lah sih sebetulnya. Memang harganya cukup mahal. Tapi bisa pakai pilihan-pilihan lain lah. Produk lokal juga ada. Produk lokal seperti Portepit dan bisa lah dipakai. Caranya supaya efektif, karena ini harganya mahal. Gimana ini harganya mahal? Kalau saya simpen di kandang, ini hanya untuk beberapa kali pemberian pakan. Supaya efektif, sudah tidak banyak terbuang, kita praktek bagaimana. Nah, ini resikonya harus ditangkap burungnya. Jadi saya ingin mengajarkan ke teman-teman bagaimana agar vitamin-vitamin itu tidak banyak yang terbuang, Coba kalau hari ini cuacanya cedamnya, matahari tidak panas. Kalau saya beri pakan ini, harganya mahal. Jangan-jangan di burung nggak dimakan, nggak diminum, kan sayang. Nah, ini saya anjurkan, walaupun mahal sebetulnya itu murah apabila cara metodenya efektif dan benar. Nah, ini caranya seperti ini. Nih, ini yang diterapkan oleh saya. Tuangkan. Tuangkan Nutribird. Ini pakan burung Nutribird. Tuangkan ke sini. Nah, tuangkan ke wadah itu, wadah. Tuh. Sudah ada lah, kalau bisa berdua. Tuangkan ke sini. Nah, nanti masukkan vitamin ini. Kan jadi tidak terbuang, masukkan vitamin ini. Nah, saya masukkan satu wadah. Kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk. Nah, satu sisi di Nutribird ini full gizinya, ini juga untuk pertumbuhan bayi burung cukup bagus. Di samping lagi ini kita ada Fertifit, yaitu yang tujuannya untuk meningkatkan birahi ya, for fertility, untuk fertilitas burung. Nah, kalau sudah begini, kita aduk-aduk ya, kita ambil air. Nah, kita ambil air, masukkan. Nah, ambil air, ini dimasukkan, kita aduk-aduk. Nah, inilah. Ini cara yang paling efektif, terutama tidak terlalu banyak membuang. Nah, yalah ini. Nah, diaduk-aduk sampai rata lah. Bisa pakai sendok ya. Gak apa-apa lah, ini untuk burung gini. Nah, akhirnya akan menjadi kemasan-kemasan seperti ini. Nah, ini nih, tuh lihat. Tuh bagus tuh kan, bulat tuh. Ini kan tinggal dikasihkan ke burung aja lah. Kasih 3 biji. Nah, kasih 3 biji, selesai tuh. Jadi vitamin kita itu tidak banyak yang terbuang. Mungkin kalau disimpan di kandang berbentuk cairan, berbentuk air minum, itu mungkin saja hanya diminum hanya satu kali sedotan, 2 kali sedotan. Tapi kalau cara begini ini kan tidak ada yang terbuang. Nutrisinya juga tinggi. Ini kan produk-produk yang berkualitas. Nah, ini model pemeliharaan burung pasca diambil anaknya. Diharapkan dengan pemberian nutrisi yang bagus, sebetulnya bisa saja vitamin seperti ini itu diberikan berbentuk air ya, seperti air lah nanti kita. Ini contohnya air dikasih
masukin ke burung disimpan tiap kandang. Tapi pengalaman saya ini banyak yang terbuang. Besok terus dibuang lagi. Mungkin juga diminumnya juga hanya 1 atau 2 kali karena cuacanya dingin, sehingga mereka gairah minumnya rendah. Jadi intinya prinsip-prinsip dasar untuk burung yang dilepas sapi maintenance terhadap ibunya, induknya atau bapaknya harus didukung dengan nutrisi yang tinggi. Kita menggunakan pola-pola yang gampang lah ada di pasaran, itu melalui vitamin A, vitamin E, dan vitamin yang memang sudah disiapkan untuk reproduksi burung yang bagus. Karena untuk menciptakan burung yang berkualitas perlu didukung dengan nutrisi yang baik. Apalagi kita berharap tidak ada stagnan di reproduksi, tidak ada kesanan di tingkat keseragaman anaknya di anak yang selanjutnya. Biji yang baik akan menciptakan kualitas burung yang bagus. Oke, sahabat-sahabat Birdmania, cukup sekianlah tayangan kali ini. Jadi ini sebetulnya bisa diterapkan di burung-burung yang lain. Ya, saya berharap untuk keberlanjutan program ini, saya mohon dukungan, subscribe, like, and share. Dan kita bahas di episode yang lain, tema-tema yang lain juga, barangkali ada masukan, saran, silakanlah di komentar. Dan kita akan membahas sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan teman-teman Birdmania. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.